Terus dengan buat menawi teng YouTube positifnya 250 dengan YouTube ditulis nomornya kemudian cuma judulnya tuh. Gak usah menceritakan cukup nomor dengan judul. Ya, sing tentang tauhid itu. Ya nggih, itu ya. Iku judulnya tentang tauhid wonten di santen. Oh nggih. Mulai itu. Laman hikam kan gak ada judul ya. Oh, ini ngaliman bakasane hikam halaman sekian ngoten mawon. Hikam halaman sekian. Pun ngoten mawon. Gak usah menceritakan banyak boten. Untuk memudahkan umat aslinya nggih kula niki. Jadi pelayan masyarakat iki kula. Pelayan masyarakat hakikat. Tapi nek pelayan masyarakat syariat nggih sing berwajib. Ini ngaji ngaji tasawuf. Kalau sudah selesai berarti sufi. Terus saniki ngaji teng YouTube, gak wonten sih ngaji teng YouTube mirip-mirip tauhid lah ngoten sih. Itu enggak bisa menyelesaikan masalah. Karena ngajinya kitabnya enggak jelas, halaman berapa ya enggak jelas. Terus sing mulu iki wong dia enggak jelas. Nomor WA ya enggak dicantumkan. Enggak bisa. Tapi jenengan kalau sanggupi asalkan semua jenengan satu keluarga terus ngaji tauhid, insyaallah panjenengan jumpa dengan Allah di dunia. Gak usah nunggu di sana, gak usah nunggu di akhirat. Gak ada keterangan kok. Syariat kan ketemu Gusti Allah kan mati dhisik baru ketemu. Mbak mati dhisik tapi mboten mati formal iki. Matine mati non formal, mati niku ngeten. Allah kan punya sifat hayat ya. Terus kita kan mautun. Nah, urip ngeten iki kudu duwe pengertian nek saniki mati. Ha yaiku. Boten mati secara formal langsung dimakamkan di sana. Bukan, itu pengetahuan syariat itu cekak. Ibaratnya dok sumur itu itek. Ini dok sumur jeruk kan jenis sumur. Nek jeruk itek berarti kan pauan. Jadi ngaji syariat itu pauan. Buahane laraan. Makanya orangnya besok masuk ke tempat sampah. Nah, sampahnya Allah itu namanya neraka. Ini. Ya kula nggih pesen sampean jak sampai kedisian mati ora perlu pangeran ya. Semua ini Bu, besok kalau sekeluarga ini jenengan bersama-sama sudah menyelesaikan satu sistem kredit semester atau 250 video, itu silakan ikut ke sini. Tapi yang belum khatam, belum waktunya 250 nggak usah ke sini, kendaraannya mahal. PP sudah berapa Pak? 6 juta lah kira-kira satu orang ya. 1 kali 4 sudah 24. 24 itu kan kerupuk oleh piro. Ya, saya gudang Bu ya. Ini kebetulan kerjaan ibu ini kan nembe terakhir mangke 15 Februari ini. Kebetulan lagi bro. Ya, apanya? Terus ada batu ginjal. 4 kali ya guys. Oh nggih. Dioperasi laser sudah 3 kali, nanti tanggal 15 masuk 4 kalinya katanya dokternya masih ada sedikit batunya nanti tanggal 15. Berarti sekarang masih proses ya, masih minum obat jalan ya. Iya. Oh nggih. Ini di perut ditaruh selang, ada selang, terus nanti tanggal 15 baru dilepas sekalian ngangkat batunya masih ada sedikit katanya. Alhamdulillah. So ketemu langsung. Tapi ngaji di sini nih ini kan yang pusat yang sini kan Bu. Yang lainnya itu cabang 2, 3, 4 sampai 18 itu. Para ulama tingkatannya itu yang paling sibuk itu saya. Jarang di rumah. Karena ngaji tauhid enggak banyak. Pengasuhnya enggak banyak. Kalau kita mencari pondok pesantren, banyak banget. Makanya kalau mencari ulama banyak, tapi kalau mencari hukama enggak seberapa. Ini saya bukan ulama, saya orang biasa, tapi hatinya ma'rifat. Lah, kalau orang biasa hatinya ma'rifat, berubah namanya hukama. Pengertian seperti itu. Kalau ulama enggak tahu Allah, makanya ini apalagi bulannya bulan Isra Mi'raj kan,
nanti rata-rata di masjid dilanggar kan ada tasyakuran ibaratnya ya. Itu keterangannya biasanya ya menjumpai Allah di akhirat sana karena Nabi Muhammad jumpa Allah di arsy sana. Enggak, Nabi Muhammad jumpa di arsy itu kan finishnya. Nah, startnya di mana? Dan jenengan semuanya saya bimbing walau dari jauhan gak apa-apa. Nggih, kula bimbing dan jenengan kalau bisa jumpa dengan Allah. Dan kemarin ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Kemudian saya suruh beli kayak gini. Akhirnya sekarang alhamdulillah, saya sekarang ikut ngaji di sini. Dan alhamdulillah seandainya ada kendala kan gak seberapa. Antibiotiknya itu supaya nggak terasa, itu yang saya bunuh dulu. Ya seperti itu supaya sakit yang masih ada, tapi antibiotiknya ini supaya nggak muncul, diproses. Kalau ngaji di YouTube itu juga proses loh Pak. Ya, kemarin ada orang ngaji tauhid misalnya, tapi belum dapat 250, tapi dia memberanikan diri, ibaratnya itu agak sedikit curang dengan saya misalnya, ya marifatnya enggak 100%. Jadi mungkin teras tauhid ini ku 200. Selebihnya hikam. Allah tidak gaib, terus tafsir, PK itu masuk kategori 50. Berarti 200 untuk tauhid, ya kira-kira ada kurang lebihnya ya enggak apa-apa. Langsung dibaca. Oke, terus yang 50 itu adalah campuran. Jadi jumlahnya 250 dan itu tuh petunjuk dari Allah. Kok bisa menghitung 250? Kalau enggak Allah yang memberitahu saya enggak bisa. Ini ketentuan dari Allah ini. Jadi rasa hati saya itu enggak akan bergerak kalau Allah enggak memerintahkan. Ya, karena sudah berdoa sudah Pak, ini langganan ini. Karena saya berdoa kadang-kadang enggak usah menggunakan ini. Cukup menggunakan hati saja di jalan raya atau di sepeda motor atau naik mobil, ya lupakan doa. Itu besoknya itu muncul. Alhamdulillah. Seperti itu. Ini kemarin pada 10 hari yang lalu orang dari Sumatera saya ke sini. Habis subuh sudah di Krian. Katanya ngaji berbulan-bulan di YouTube, tapi dia nggak enak Bu, karena dikhawatirkan nggak manfaat. Pada saya enggak, kalau jauh nggak usah ke sini, kesininya besok saja bersamaan dengan waktu positif yaitu ujian makrifat. Ternyata orangnya nggak enak memaksakan diri ke sini, satu orang tok, nggak lama, paling 1,5 jam terus dia pulang lagi. Itu saking pengennya manfaat. Padahal saya sudah mengibahkan, silakan ngaji di YouTube aja nggak apa-apa, karena orangnya kan ya jauh-jauh. Selain saya, sampai nggak ada pengajian tauhid lalu bisa memarifatkan jamaahnya, muridnya, santrinya, nggak ada. Paling-paling ucapannya tok, tasawuf, sufi, terus wusul, makrifat, gitu tok, tapi dibuat pameran saja, nggak ada penyelesaian. Sini aja ini saya tanggung jawabnya keseluruhan. Jadi seandainya ada orang ngaji tauhid ya gurunya, tapi yang ajarkan bukan saya, anak buahnya itu. Ya tetap barangkali ada di belahan Indonesia ini ada bahayanya ngaji tauhid, walau yang mengajarkan bukan saya, tetap saya yang bertanggung jawab. Karena saya anggap saya ada bapak asuhnya orang banyak. Sampai-sampai orang nggak kelihatan, itu saya makrifatkan bisa. Orang nggak kelihatan, atau orang nggak dengar bisa. Berarti saya ini ibaratnya sama dengan guru SLB. Ya, SLB, orang yang cacat gitu loh, saya masih bisa sanggup. Ini kalau enggak Allah yang menjadikan kesanggupan kan enggak mungkin terjadi. Itu saya pesan kepada jenengan semua, mumpung ketemu dengan saya seperti ini, terus tinggal melanjutkan ngajinya di YouTube. Ya walaupun ya masing-masing nanti Pak. Ibu ngaji sendiri. Adapun jenengan punya TV yang sekarang model baru itu ada YouTube-nya langsung, nggak usah HP-HPan, langsung. Tapi tetap jenengan masing-masing mencatat sendiri-sendiri. Kan
sempatnya kan pasti, misalnya bapak sedang di kerjaan, sampai kan ada nonton sendiri, berarti kan bapak kan lain dengan jenengan. Nah itu, makanya punya diri sendiri besok. Ya 250 semuanya. Kita YouTube kadang tauhid nomor pinten, nomor siji, nomor loro, nomor sekawan kan ya. Nggih. Itu enggak usah urut, acak saja. Acak Nggih, kalau urut jangan kesulitan, wong saya cabang-cabang. Guys, nggak bisa itu urut nggak bisa. Semampunya. Buka YouTube ternyata nemu yang ini, ya itu aja di setel. Kalau terlalu capek ya ambil aja yang durasinya pendek kan ada 11 menit, ada 7 loh ada. Tapi jangan lupa ada yang 1,5 jam. Kenapa? Karena saya buat variasi. Orang-orang sudah saya pengumuman, jangan bilang kalau Allah bisa dilihat di akhirat, bisa dijumpai di akhirat. Di sini, itu. Ini ngaji, seakan-akan orang-orang juga merinding. Merindingnya keterangan seperti ini kok berani menyampaikan di khalayak ramai. Padahal itu loh banyak orang intelektual tentang agama kan. Ini ada 5 dosen yang masuk pada JTI. Tapi syaratnya besok harus masuk ke Jamaah Tauhid Indonesia. Kalau yang tidak masuk kepada grup Jamaah Tauhid Indonesia nggak bisa khataman, karena bukan murid saya. Seperti halnya nama sekolahan atau pondok pesantren, kan santri-santrinya kan ditulis dalam buku kan, di dalam buku lah, buku ada induk sekolah misalnya. Nah induk saya itu YouTube, induk saya itu Jamaah Tauhid Indonesia, itu induknya. Makanya besok yang tidak ada di dalam grup Jamaah Tauhid Indonesia alias JTI, saya tidak menghatamkan karena bukan murid saya. Ini untuk tahun 2024. Kalau tahun 2023 kemarin masih saya maklumi, tapi sekarang enggak, karena banyak orang resek terhadap tauhid, akhirnya dia membaur, menyusup sebagai penyakit dalam Jamaah Tauhid. Akhirnya saya adili seperti itu. Apa? Sibuk dari jam 4 kadang sampai sore, sampai malam kadang capek. Okay. Kadang-kadang nggak ada sempat nonton HP apa enggak. Oh gitu ya. Ada orang tua atau orang tua jenengan masih ada mertua misalnya nggih. Orang tua saja satu. Okay. Laki-laki ada. Oke, ya tuh. Tapi jenengan kan menolong bagaimana orang tua ini besok bisa khataman kan gitu. Apa gitu ya, Bu? Kan kula cuma bapak ini sing biasa megang HP yang Oh nggih. Nek kula cuma mulai jam 4. Oh gitu ya. Di habis sholat subuh itu pokoknya kerja terus kadang sampai malam, akhirnya capek Nggih. Istirahat gitu. Nggih. Nah, sekarang ibu kan nggak punya HP misalnya ya, atau ada HP tapi nggak minatan dengan HP. Cukup layar YouTube tadi, kalau kebetulan jenengan punya layar lebar loh ya. Kalau zaman sekarang TV kan ada YouTube-nya. Nah, itu saja, jadi nggak usah HP ya. Makanya setiap ada layar itu belum tentu kan semuanya ini sama dapatnya. Karena misalnya ibu longgar di rumah, nyetel, bapak kan di luar, terus mbak kan kegiatan di sana. Nah, berarti masing-masing. Kalau misalnya bapak nyetel baru mengirangakan. Oh gitu ya. Itu enggak, tapi nggak harus didengarkan saja, Bu. Harus ada tanda bukti absensi. Absensinya ya nulis tadi loh, Mbak. 1, tulis judulnya Rukun Islam misalnya nggih. 2, bacaannya syahadat. 3, perbedaan Nabi dan Rasul. 5 adalah rukunnya syahadat misalnya. Nah, seperti itu toh. Mungkin nulisnya di kertas folio. Dengan tulisan pulpen tangan biasa itu. Adapun kalau memang kreatif dimasukkan laptop pun juga nggak apa-apa. Judulnya maksudnya gitu. Ya judul, nomor dengan judul aja. Nomor dengan judul. Dan itu merupakan suatu tatanan yang umum, nggak harus jenengan tok, enggak itu umum. Enggak, misalnya jenengan saya atur demi sana enggak gitu. Pokoknya saya jamin asalkan 250 besok minggu kedua dari bulan Juni silakan ke sini dengan membawa catatan. Saya itu takut kepada Allahnya. Jangan-jangan saya curang kepada Allah juga. Ini pengaturan seperti ini bukan saya ngadili jenengan, tapi saya ngadili saya sendiri. 200 pinter Gus? 250. 250. Nggih, itu campuran loh Pak nggih. Tapi yang dimaksimalkan itu tauhidnya. Kalau tauhid itu selesai. Nggih. Kira-kira aja kan di YouTube kan ada tafsir,
fikih, hikam dan tidak gaib, utamanya kan tauhid. Nah itu jadi khataman itu bukan yang lain tapi dari tauhidnya, makanya jumlahnya lebih banyak daripada kitab yang lain karena fokusnya pelajaran intinya adalah tauhid. Banyak orang ngajarkan tauhid tapi nggak jumpa Allah karena tauhidnya bukan tauhid yang saya pegang ini. Misalnya ada tauhid kan mutakot tak sebanyak 50 sih. Nah itu enggak, mutakotnya dicampur dengan sifatnya rasul, misalnya sidik, amanah, tablek, watona, itu dimasukkan dalam mutakot seket. Itu bukan tauhid khos, itu tauhid am. Makanya kalau belajar seperti itu pada ustadz, pada kiai, pada ulama, tidak akan makrifat selamanya. Kan dia sendiri nggak punya SIM untuk memakrifatkan orang. Kalau saya ingin punya SIM untuk memakrifatkan orang, SIM untuk mengajarkan. Apalagi saya ini tenaga negara, jadi dididik oleh negara bagaimana proses belajar mengajar itu yang dididik ini jelas gitu. Ini kan sekolahnya tinggi atau enggak masalah, masjid tauhid itu enggak mikir seperti itu. Atau misalnya jenengan enggak pernah baca Quran misalnya nggih, atau tiba yang enggak iso, enggak apa-apa. Ini ngaji tauhid memang ngajinya orang yang belum ngerti semaksimal mungkin. Kalau jenengan ngaji di sana-sana, wong kelakuanmu ngono wis ngaji. Oh, tetapi hal enggak. Memang